Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K di tahun 2024 kemarin ya. Yang mana di tahun 2024 ini masih dibuka kembali atau masih diselesaikan sampai di tahun 2025 ini. Nah, di sini teman-teman kita kembali ya mengingatkan ya, kembali memberikan informasi teman-teman ya kepada tenaga honorer ya, khususnya yang masuk di kategori ini ya. Jadi masuk yang menjadi not atau menjadi catatan ya, karena akan ada penyelesaian ya terkait dengan tenaga honorer khususnya yang sudah masuk di dalam database BKN ya. Paham teman-teman ya? Yang mana teman-teman di sini teman-teman yang sudah masuk di dalam database BKN ini masih diberikan kesempatan 2 hari lagi ya. Ini baik yang masuk di dalam database BKN ataupun tenaga honorer yang memenuhi kriteria atau memenuhi persyaratan ya, minimal sudah 2 tahun di instansi pemerintah ya, aktif bekerja ya. Ini masih diberikan kesempatan 2 hari lagi ya, yang mana di sini ingat teman-teman ya, ada peringatan keras ya, ada peringatan keras bagi tenaga honorer yang belum melakukan ini sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini tidak main-main teman-teman ya. Ini bisa di PHK atau bisa dipecat teman-teman ya. Jadi di PHK itu kan pemutusan hubungan kerja atau bisa dipecat. Nah, di sini teman-teman ini sebenarnya ya sudah dibuka ketiga kalinya ya, jadi artinya sudah diberikan kelonggaran waktu sampai 3 kali, yang mana kalau kita lihat ini memang sudah kesempatan terakhir ya untuk proses penataan tenaga honorer. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah betul ya, apakah ada suatu edaran resminya? Ya mungkin di berbagai daerah sudah ada. Mungkin teman-teman nanti bisa bisa memberikan informasi di kolom komentar ya. Mungkin nanti daerah-daerah mana ya sudah memberikan informasi ya mengenai yang kita sampaikan ini. Nah, mungkin di sini kita cuplik sedikit teman-teman ya. Ini ada suatu edaran ini terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN ya, yang mana kalau kita lihat teman-teman ada satu poin ya, yang di poin 5 ini, apabila terdapat tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN dan tidak mengikuti pendaftaran CASN pada tahun 2024 termasuk penerimaan P3K di periode 2 sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap penyelesaian tenaga non ASN, untuk tenaga non ASN tersebut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja ya. Jadi hati-hati teman-teman, yang mana ini pemerintah sudah memberikan kesempatan ya, ini sudah ketiga kalinya ya. Jadi segera untuk dilakukan prosesnya ya, mumpung masih ada 2 hari lagi ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 2 hari lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk hari ini sampai besok ya. Mungkin teman-teman bisa mengejar prosesnya ya, karena masih ada kesempatan 2 hari. Nah, ini tentunya bagi rekan-rekan ya, hati-hati yang sudah masuk di dalam database BKN harus mengikuti proses yang sudah ditetapkan ya. Artinya sudah ada proses yang sedang dijalankan. Oke, yang pertama teman-teman, kemarin dari BKN ya, memang sudah ada rapat koordinasi ya bersama Pan RB, Menteri Dalam Negeri ya, Kepala BKN dan juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana kemarin ada 5 langkah dalam penyelesaian tenaga non ASN, yang mana di sini teman-teman mengoptimalkan ya. Jadi ada mengoptimalkan untuk pendaftaran tenaga non ASN di tahap 2 ini ya. Nah, di tahap 2 ini kan bisa dilakukan ya, baik yang belum daftar di tahap 1 ataupun yang sekarang mau ikut di tahap 2 ini. Nah, salah satu goal akhirnya teman-teman yaitu adalah melakukan pengangkatan ya. Jadi melakukan pengangkatan tenaga non ASN yang mengikuti seleksi ya. Jadi yang inti poinnya adalah yang mengikuti seleksi menjadi P3K penuh waktu ataupun menjadi P3K paruh waktu itu ya. Terus berikutnya teman-teman, di sini ada beberapa pertimbangan dalam penyelesaian tenaga non ASN. Yang pertama adalah menghindari PHK massal ya, tapi teman-teman juga harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua ya, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Ini misalkan teman-teman sudah mengikuti proses seleksi tetapi belum menjadi P3K penuh waktu gitu ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, ini yang penting. Jadi bagi teman-teman yang
terdaftar di dalam pendataan tenaga non ASN atau database PKN di tahun 2022 kemarin ya. Ini yang menjadi titik poin. Itu teman-teman segera untuk melakukan pendaftaran ya. Yang mana pendaftaran ini ya, mungkin ada yang belum melakukan pendaftaran ya. Yang mana pendaftaran ini sudah dibuka sebanyak 3 kali, jadi diberikan kesempatan 3 kali. Yang mana yang pertama ini kemarin dari tanggal 27 September terkait dengan jadwal P3K. Nah, kemarin untuk pendaftaran di tahap 2 ya. Jadi misalkan yang tahap 1 belum daftar misalkan ya. Ini masih dibuka di tahap 2 kemarin ya. Di pertama itu kan 17 November sampai dengan 31 Desember. Ini mungkin ada teman-teman yang masuk database PKN tapi mungkin belum melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya teman-teman ini dibuka kembali ya. Setelah di 31 Desember kan masih mungkin masih ada. Diberikan kesempatan lagi kedua. Ini tertanggal 30 Desember 2024 yang mana diperpanjang kembali sampai dengan di 7 Januari 2025. Jadi diperpanjang kembali, mungkin masih ada teman-teman tenaga honorer yang masuk dalam database PKN itu belum melakukan pendaftaran. Nah, terakhir kemarin di 6 Januari teman-teman ya, ini masih diperpanjang kembali ya. Nah, ini sampai dengan 15 Januari 2025. Nah, ini teman-teman mumpung masih ada kesempatan ya, khususnya bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam database PKN ya, yang terdaftar di tahun 2022 kemarin, untuk segera melakukan pendaftaran sebelum 15 Januari 2025. Jadi masih ada kesempatan hari ini sampai besok. Nah, di sini teman-teman ada satu daerah ya, misalkan kita contoh aja di Gubernur Jawa Timur ya. Di sini sudah mengeluarkan edaran terkait dengan tindak lanjut penyelesaian tenaga non ASN. Ya, yang mana di sini kalau ada titik poinnya ya, jadi di sini ada poinnya adalah pemutusan hubungan kerja bagi tenaga non ASN yang terdaftar di dalam database PKN namun tidak melakukan pendaftaran P3K periode 2 hingga batas waktu 15 Januari 2025 ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang terdata di dalam database PKN yang sekarang itu masih aktif ya, jadi sekarang masih aktif, itu untuk segera melakukan pendaftaran jika belum daftar di tahap 1 kemarin, atau mungkin saat ini belum daftar ya, segera melakukan pendaftaran sebelum 15 Januari 2025 ya, biar tidak kena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, ini mungkin di daerah lain mungkin juga ada ya informasi ini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam edaran dari Provinsi Jawa Timur ini saya rasa sudah jelas teman-teman ya. Kalau kita lihat ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi ya antara Menpan RB, terus antara BKN, Kemendagri ya, dan juga perangkat daerah baik pusat maupun daerah. Nah, di sini teman-teman ini ada beberapa hal ya, ada beberapa kebijakan yang harus disampaikan kepada tenaga non ASN berkaitan berkaitan dengan kebijakan tenaga non ASN yang tidak mendaftar atau mengikuti tahapan penerimaan P3K periode 2 dengan langkah sebagai berikut ya. Jadi ini untuk yang tidak mendaftar atau tidak mengikuti penerimaan P3K di periode 2 ini ya. Periode 2 ini kan bisa bisa yang masuk tahap 1 kemarin belum daftar kan bisa daftar di tahap 2 ini. Oke. Yang pertama, tahapan penyelesaian tenaga non ASN secara nasional saat ini masih dilakukan penataan melalui beberapa mekanisme, yaitu pengangkatan sebagai P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu yang prosesnya masih berlangsung teman-teman ya sampai dengan tahun 2025 ya. Terus berdasarkan surat dari Menpan RB tertanggal 12 Desember ini mengenai gaji ya. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di video kita, atau mungkin untuk surat edaran ini teman-teman bisa cek di website kita ya, masdeukadea.com. Mungkin teman-teman bisa ketikkan aja di sini ya. Nanti teman-teman bisa cari saja ya di sini untuk surat edarannya mengenai gaji ya, B5993 ya. Teman-teman ketikkan aja B ya 5593 ya seperti ini. Berapa tadi ya? B5993, sorry ya. B ya, B5993. Betul ya. Nah, ini ya, teman-teman cari aja ya. Di sini ada terkait dengan surat edaran dari Menpan RB. Ini terkait dengan penganggaran gaji bagi tenaga non ASN atau honorer tahun 2025. Itu teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini teman-teman yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah, hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur ini yang contoh ya, di satu daerah tetap menganggarkan
gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses. Ya, jika sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN dengan mekanisme P3K baik penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Udah, kuncinya adalah mengikuti proses seleksi ya. Jika teman-teman tidak mengikuti proses seleksi ya berarti tidak dianggarkan, kan ibaratnya kan seperti itu. Paham ya? Nah, hal ini menjelaskan bahwa penganggaran gaji bagi tenaga non ASN hanya dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi CASN baik penerimaan periode 1 maupun di periode 2 ya. Jelas ya, jadi bagi teman-teman yang belum mendaftar segera untuk mendaftar ya biar masuk di mekanisme penyelesaian tenaga honorer itu ya. Nah, poin 4-nya dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Jawa Timur, kepala perangkat daerah diwajibkan untuk mendorong tenaga non-ASN yang berada di unit kerja masing-masing untuk segera mendaftar P3K periode 2 dengan batas akhir pendaftaran di 15 Januari 2025 ya. Jadi masih ada kesempatan 2 hari ini ya. Jadi segera bagi rekan-rekan kita ya yang belum mendaftar untuk segera melakukan pendaftaran. Nah, terakhir ini ya. Apabila terdapat tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dan tidak mengikuti penentuan CASN pada tahun 2024 termasuk penerimaan P3K periode 2 sebagaimana komitmen ya. Nah, terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, untuk tenaga non-ASN tersebut untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, sudah dibuka kesempatannya 3 kali ya. Jadi mulai terakhir di 31 Desember, terus diperpanjang lagi sampai dengan berapa tadi ya? 7 Januari ya. Terus diperpanjang lagi sampai dengan di 15 Januari 2025 ya. Jadi teman-teman segera ya, terutama bagi teman-teman yang masuk di dalam database BKN untuk segera melakukan pendaftaran P3K di tahap 2 ini ya, bagi yang belum. Bagi yang misalkan kemarin belum dapat informasi, ya enggak apa-apa ya, ditunggu saja untuk proses di P3K paruh waktu. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.